Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Widati menatap lelaki yang masih bau perjalanan jauh di depannya dengan senyap. Sahbudin terpukul menyadari bahwa di wajah itu tak ada lagi senyum, tetapi nun jauh dari warna marah. Yang ada hanyalah pancaran kesedihan dan luka yang dalam. Widati selalu tersenyum, dalam sedih dan marah sekalipun. Tetapi sekarang senyum itu sudah pupus dari wajahnya. Aku khawatir sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi, Mas. Suara Widati seolah terdengar jauh dari seberang. Sahbudin tertegun. Ludahnya terasa menyakitkan ketika melewati kerongkongan. Aku mengerti Widati. Suaranya lirih dan kering. Dan aku sama sekali tak menyalahkan kalau sekarang di matamu aku sudah tak bernilai apapun lagi. Tetapi kalau masih ada sedikit sisa maafmu, pandanglah aku, Widati. Dan lihatlah bahwa seberat apapun yang kau rasakan, masih lebih berat lagi bagiku. Widati memutar tubuhnya, perlahan-lahan berjalan ke ujung teras belakang yang dimandikan cahaya matahari sore. Ujung bunga-bunga bugenvil kerdil yang tumbuh di dalam pot sepanjang tepi teras menyapu-nyapu leher dan pipinya dengan lembut. Kalau aku masih boleh meminta sesuatu darimu, Mas, maka permintaanku hanyalah jangan jadikan aku perusak rumah tangga orang, rumah tanggamu. Aku sudah cukup hidup dengan kesendirianku. Jangan lagi membuat para wanita mengawasi suaminya dengan curiga ketika berbicara denganku, sesudah mendengar apa yang terjadi dalam rumah tanggamu karena aku, kata Widati lirih. Sahbudin melangkah perlahan dan berhenti di belakang punggung Widati. Begitu lembut, hampir tanpa menyentuh, dielusnya bahu Widati dengan sepenuh perasaan tertumpah. Dia tak mampu lagi berbicara, dan kata-kata terlalu miskin untuk mengungkapkan perasaannya. Widati merasakan sentuhan tangan Sahbudin di bahunya, dan keping-keping hatinya makin lebur menjadi butir-butir lembut. Digigitnya bibirnya kuat-kuat, dipalingkannya wajahnya jauh dari jangkauan pandangan Sahbudin. Dia tidak ingin lelaki itu melihat air mata yang turun mengaliri pipinya. Pulanglah, Mas. Pulanglah, Widati berbisik, tak mampu menahan suara yang bergetar. Tidak sebelum air matamu kering, Widati. Widati memutar tubuhnya, menatap Sahbudin dari balik deraian air mata yang mengaliri wajahnya. Dan ketika matanya bertemu dengan mata lelaki itu, menemukan cinta dan sakit yang sama. Dia tahu bahwa dia tak ingin saat itu Sahbudin meninggalkannya. Seperti baju zirah yang dilepaskan dari tubuh seorang prajurit kerajaan, lepas semua jabatan yang membuat Widati gagah.
Dia bukan lagi dosen senior yang disegani di Fakultas Teknik Trisakti. Bukan lagi pembantu dekan 1 yang memegang kata penting di lingkungan Fakultas Psikologi. Bukan lagi psikolog yang santun dan memberi keteduhan bagi kliennya. Bukan lagi ibu anak yatim kepada siapa nasib 15 orang anak bergantung. Dia hanyalah seorang widati. Seorang wanita dengan sebuah cinta di hatinya yang telah menjadi hancur. Sahbudin menenggelamkan Widati ke dadanya dengan sedih. Dadanya dingin dirembasi air mata Widati, dan dingin itu menyusup sampai ke dalam hati dan jantungnya. Tiwi tertegun di ambang pintu dan cepat-cepat mengundurkan diri. Dia baru saja bangun tidur, tidak tahu ada tamu datang. Tamu yang begitu istimewa lagi. Sejenak dia menganalisa kejadian-kejadian yang beruntun dalam beberapa minggu terakhir ini. Mula-mula lelaki gagah bernama Sahbudin itu diperkenalkan oleh Widati sebagai kawan lamanya semasa di Jogja. Lalu kegairahan Widati merencanakan pembangunan panti asuhan yang baru. Dan tiba-tiba rencana itu batal tanpa dikatakan sebabnya oleh Widati. Lalu Widati pergi ke Jogja. Dan ketika kembali, Tiwi melihat wajah itu letih oleh kesedihan. Sekarang lelaki itu muncul lagi, dan Widati menangis di dadanya. Tiwi menghela nafas. Dia pun pernah merasakan cinta, dan dia tahu betapa besar makna cinta itu dalam hidup seseorang, diakui atau tidak. Orang yang mengatakan cinta sebagai suatu kecengengan, sesungguhnya adalah orang yang kecewa karena tidak pernah menemukan cinta. Kebutuhan jiwa manusia selalu sama. Kepada anak-anak, Tiwi berpesan agar tidak pergi ke teras belakang dulu. Ada tamu buit yang tidak boleh diganggu. Sahbudin menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Seorang tetangga yang tinggal di sebelah rumah memberikan kunci rumahnya, mengatakan bahwa Mutia pergi sehari berselang dengan membawa serta Astari dan Lucia. Pembantu juga sudah disuruh pulang. Sahbudin menerima kunci, mengucapkan terima kasih, dan kembali ke rumahnya dengan diam. Rumah terasa begitu lengang dan hampa. Semua perabotan masih teratur rapi, dingin setelah 1 hari tidak tersentuh kehangatan tubuh manusia. Sahbudin menemukan sepucuk surat di meja kerjanya, dialamatkan kepada dirinya. Tulisan di amplop jelas tulisan tangan Mutia. Sejenak Sahbudin merenung. Lalu perlahan dirobeknya sisi amplop. Dibacanya sekali pintas. Mas Sahbudin, ketika kembali ke rumah ini, aku mengira kita benar-benar akan memulai dengan lembaran baru yang lebih baik dan lebih bersih. Aku begitu yakin kita akan mampu melakukannya. Tapi sejak kepergianmu kemarin lusa, aku jadi sadar bahwa harapanku hanyalah impian yang sia-sia saja. Anak-anakku bawa, sebab aku yakin mereka akan lebih aman dan terpelihara bersamaku. Seandainya BP4 tidak dapat menyelesaikan masalah kita, aku rasa pengadilan akan dapat membantu. Sekianlah, mudah-mudahan dengan ini kau bisa lebih leluasa memperoleh apa yang kau inginkan. Salam, Mutia. Sahbudin meremas surat itu hingga urat-urat tangannya mengeras.
Dilayangkannya matanya ke langit di luar jendela yang sudah mulai dirambati kemerahan senja. Jadi aku benar-benar sendiri sekarang, gumamnya dengan kering. Anak-anak di bawah, bahkan pembantu disuruh pulang. Mengapa rumah ini tidak sekalian kau bawa, Mutia? Kan bagus. Jadi sekalian aku pulang ke hotel. Sahbudin mengisap sekali lagi rokoknya, lalu dilemparkannya jauh-jauh keluar jendela. Ditolehnya Asmar yang duduk menopang dagu. Begitulah ceritanya, katanya dengan datar. Asmar menghela nafas. Jadi rumahmu kosong sekarang. Ada ibu. Keduanya berdiam diri. Sebenarnya Sahbudin tidak ingin menceritakan keadaan rumah tangganya kepada siapapun. Tapi Asmar mengundang dia dan Mutia makan bersama untuk merayakan ulang tahun Nining. Jadi terpaksalah cerita itu bocor. Lagi pula Asmar sahabat karib sejak masih sama-sama kuliah. Dan sampai sekarang pun mereka bekerja bahu-membahu di lembaga penelitian fakultas. Asmar kenal Widati sama baik seperti dia mengenal Sahbudin. Dulu semasa masih pacaran, mereka sering berkumpul berempat dengan Nining. Aku ingin pergi, persetan kemana. Aku muak melihat rumahku. Suasana suram begini membuatku frustasi, kata Sahbudin selang beberapa saat kemudian. Asmar berpikir sejenak, menimbang-nimbang. Apa yang akan dikatakannya haruslah suatu keputusan yang bulat. Kau kenal Pak Selo? Tanyanya kemudian. Profesor Selo. Pernah beberapa kali ketemu? Ada apa? Beliau baru saja menawari aku belajar ke Amerika Serikat. Ada beasiswa dari Fulbright High Grant. Kalau kau mau, kau bisa pakai beasiswa itu. Syaratnya cuma bahasa Inggris baik, dosen universitas negeri. Kau memenuhi keduanya. Sahbudin termangu. Belajar ke Amerika Serikat? Bukan main. Entah sudah berapa lama dia mengimpikan itu. Kok sungguh-sungguh? Tanyanya dengan ragu. Teleponlah Pak Selo sekarang juga. Sahbudin merenung. Tapi tawaran itu untukmu bukan? Dan omong kosong kalau kau tidak ingin ke Amerika. Siapa bilang aku tidak ingin? Tapi kan masih ada waktu lain. Beasiswa biasanya diberikan selama 4 tahun. Sesudah itu dialihkan kepada orang lain. Aku bisa mengambil sesudahmu. Tapi ini benar-benar tidak masuk akal. Masa kesempatan begitu bagus kau lempar saja kepadaku? Biarlah, aku saja yang berangkat sesudahmu. Sahbudin merasa tidak enak. Kalau engkau harus menunggu 4 tahun lagi, apalagi aku belum tentu lulus secepat itu, aku khawatir kau sudah keburu jadi morfinis. Sahbudin tertawa masam. Kau harus membicarakannya dulu dengan Nining. Yang mendapat tawaran aku kan, dia tidak bersangkut paut. Omong kosong, dia istrimu dan segala yang menyangkut dirimu bersangkut paut pula dengan dirinya. Kau pikir kau membina karir hanya untuk kepentingan dirimu? Keinginan Nining sama persis dengan keinginanku. Apalagi bila hal itu menyangkut kepentinganmu. Kita lelaki tak pernah tahu persis bagaimana hati wanita, As. Bicaralah dulu dengannya.
Aku tak mau pergi dengan salah seorang merasa kecewa. Jangan sampai semuanya jadi hancur karena aku. Baik. Kembali soal beasiswa itu. Fulbright Heights hanya menyediakan biayanya. Kita harus cari universitas sendiri. Lagi pula, jumlah yang diberikan kecil sekali. Cuma $950 sebulan. Hanya cukup untuk hidup satu orang. Aku memang cuma mau pergi sendiri. Sahbudin menyela. Kalau kau bisa memperoleh beasiswa dari Ford Foundation, lebih baik lagi. Beasiswa Ford Foundation kira-kira 3 kali lipat dari Fulbright Heights Grant. Sayang, aku tak punya kenalan dekat dari Ford Foundation. Aku pernah berbincang-bincang dengan ketua yayasan itu di sini. Tapi entah dia ingat kepadaku. Sahbudin berpikir-pikir. Seandainya universitas yang kupilih tidak mau menerima aku, bagaimana? IIE, Institute for International Education, akan mencarikan universitas yang mau menerimamu. Tapi kadang-kadang mutunya kurang baik. Jadi sebaiknya kau berusaha keras agar bisa diterima di universitas pilihanmu sendiri. Harvard terkenal baik untuk bidang ilmu-ilmu sosial. Besoklah kita cari informasi yang lebih jelas. Aku juga tidak tahu banyak. Sahbudin memandang Asmar dengan terharu. Aku kepingin menangis memikirkan persahabatanmu, katanya lirih. Asmar tersenyum. Sebaliknya, aku ingin melihatmu tersenyum. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.